Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan sirah, sejarah manusia terbaik, sejarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan untuk kita semua. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, Muhammad bin Abdullah, suri teladan hasanah. Bukan hanya sekedar contoh, tapi hasanah, contoh terbaik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan percaya terhadap hari kebangkitan. Maka mempelajari sejarah panutan kita itu sangatlah penting, supaya kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai imam yang harus diikuti, sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ucapannya itu adalah dalil, adalah hujjah yang wajib kita amalkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah pertemuan sebelumnya kita membaca sejarah dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum mendapatkan musibah meninggal dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib yang selama hidupnya membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengannya beliau tidak diganggu, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka tertahan. Di malam hari ini adalah kita akan membaca musibah kedua yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang sama, bahkan di bulan yang sama. Setelah meninggalnya Abu Thalib, 3 hari setelahnya, ada juga yang menukil sebulan 5 hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Dan penukilan yang paling kuat adalah 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, beliau dapat musibah kedua. Meninggal Khadijah bintu Khuwailid di tahun yang sama, bahkan di bulan yang sama. Yang mana Khadijah ini
Beliau disebutkan sebagai wazir. Bahkan wazir sidikin alal Islam disebut oleh ahli sejarah. Beliau adalah menterinya Nabi, bisa dikatakan begitu. Yang sangat jujur dan sangat besar pengaruh dan hasilnya serta dampaknya terhadap dakwanya Nabi. Kepadanya lah Nabi curhat tentang masalah yang dihadapi. Yang kita sudah sebutkan sebelumnya, Nabi menikahinya saat Nabi berumur 25 tahun. Dan istrinya ini berusia 40 tahun. Dan itu adalah takdir terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Nabi kita. Menikah dengan seorang perempuan yang tidak memandang apa yang Nabi punya dan Nabi siapa. Makanya Nabi, kita bisa melihat bagaimana balasan beliau setelah nanti Khadijah meninggal. Dan balasan Nabi saat Khadijah masih hidup. Nabi hidup bersamanya itu 25 tahun lamanya. 25 tahun lamanya. 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dalam keadaan dia tidak tahu ini Muhammad apa nanti ke depan. Jelas dia adalah termasuk orang yang bekerja untuknya dengan akad bagi hasil dagang. Khadijah yang punya harta, Nabi yang punya tenaga bagi hasil perdagangan. Mendengar cerita Maisarah, pelayannya akan jujurnya Nabi, maka dia mengutarakan bahwa beliau suka Nabi. Maka di usia 25 tahun Nabi menikahinya, Khadijah berusia 40 tahun. 15 tahun hidup bersama Nabi sebelum status kenabian. Darinya lah di 15 tahun itu selahir semua anaknya Nabi, laki-laki dan perempuan. Setelah itu Nabi diangkat menjadi Nabi. Maka yang pertama sekali percaya dari kalangan perempuan adalah Khadijah. Yang pertama sekali percaya. Bahkan saat Nabi tidak tahu bahwa itu adalah kejadian yang membuat Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi pulang dari Gua Hira. Beliau cerita kepada Khadijah, ada yang lain, ada yang masalah dengan diriku ini. Selimuti saya. Ada rasa takut. Ada perubahan setelah Jibril mendatanginya di Gua Hira. Tapi apa dia bilang? Sebagaimana telah lewat, ini kan kita tarik ke belakang sedikit. Sudah lewat bagaimana awal Nabi diangkat menjadi Nabi. Tapi karena ini ada kaitannya tahun ke-10 ini, meninggal istrinya, meninggal pamannya. Jadi kita tarik ke belakang sedikit. Waktu Nabi diangkat menjadi Nabi, itu Khadijah lah yang membenarkannya, bahkan dialah yang berkata ketika Nabi bilang sepertinya saya akan meninggal karena sudah lain-lain ini.
Sepertinya ini ada perubahan yang besar. Karena beliau kedinginan, merasa kedinginan tapi tidak dingin. Dan istrinya inilah yang bilang sekali-sekali, Allah tidak akan menghinakanmu. Kamu ini membantu yang susah. Membiayai anak yatim. Mendamaikan yang berselisih. Menyambung silaturahim. Bahkan dia bawa suaminya itu ke siapa? Yang sudah lewat pembahasannya? Seorang dari Nasoro, pamannya, yang dia tahu bahwa dia punya ilmu tentang hal-hal yang seperti itu. Waraqah ibnu Naufal yang sudah tua sekali, dia bawa ke sana menanyakan tentang keadaan suaminya itu. Ini anak pamanmu ini, anak saudarimu ini, saudaramu. Apa yang menimpanya? Nabi bercerita kepadanya. Intinya adalah istrinya inilah menteri terbaik yang dia miliki waktu itu. Dalam Islam. Dan tibalah masanya 10 tahun dia bantu Nabi di atas keadaan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu setelah 25 tahun hidup bersama Nabi. 25 tahun hidup bersama Nabi. Bertepatan dengan hari ketiga setelah meninggalnya Abu Thalib, datang Jibril. Belum mengambil nyawanya, tapi ini sudah tanda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ata Jibril an-Nabiyya." Jibril datang kepada Nabi sebelum wafatnya Khadijah. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya ada tempat air, ada tempat makanan. Di dalamnya ada idam, ada susu, ada makanan, ada minuman. Fa idza hiya atatka faqra alaihi salam min rabbiha wa minni. Apabila dia datang kepadamu, nanti kalau sudah sampai kepadamu, kan dia datang membawa makanan untuk Nabi. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya, salam dari Allah. Kan ini perempuan luar biasa. Dia membantu Nabi saat susah dan saat senang, saat miskin dan saat kaya, sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi. Bacakan, sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya dan salam dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Beri kabar gembira dia dengan rumah di surga. Jadi Khadijah termasuk perempuan yang dijamin surga.
Bahkan nanti akan kita sebutkan keutamaannya sebentar. La sakhab fihi wala nasab. Tidak ada lagi letih di dalamnya dan tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Nabi sampaikan kepadanya, salam dari Allah dan salam dari Jibril. Faqalat, dan dia berkata, innallahu assalam. Sungguh Allah, dia assalam. Artinya tidak perlu saya mendoakan keselamatan atasnya. Dia assalam. Ini bagusnya keyakinannya. Allah tidak perlu kepada kita. Tapi kitalah yang perlu kepada Allah. Dia Allah assalam. Allah yang maha selamat. Wa ala Jibril assalam. Dan salam juga kepada Jibril. Wa alaik assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atasmu salam. Yaitu beliau juga salam kepada suaminya. Orang yang menyampaikan salam. Ini sunnahnya bagi kita. Kalau ada orang salam kepada kita, kita membaca alaik wa alaihis salam. Atasmu dan atasnya salam. Jadi kalau ada orang bilang, si fulan kirim salam untukmu. Bukan hanya diam. Kita salam juga kepadanya. Atas orang yang menyampaikan dan atas orang yang mengirimkan salam untuk kita. Kita baca alaika wa alaihis salam. Atasmu dan atasnya keselamatan. Balas doanya orang. Balas salamnya orang. Kita kadang si fulan salam sama kita. Salam sama kita. Oh iya. Bilang iya, bagus bilang iya, tapi kan balas orang, jawab salamnya orang. Kita bilang alaika wa alaihis salam. Lihat sekarang Khadijah, assalam ala Allah. Terus Jibril, wa ala Jibril assalam. Wa alaika, atas Muhammad juga yang menyampaikan salamnya Allah dan salamnya Jibril. Wa alaikas salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban beliau. Setelah itu datanglah kematian. Wafatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Iya, maka terkumpullah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua musibah di waktu yang berdekatan. Pamannya, istri beliau yang tercinta. Maka karena bersedih, beliau jarang keluar. Tadinya beliau sering keluar berdakwah, bersemangat. Tapi ketika meninggal pamannya, kemudian meninggal istrinya, beliau jarang keluar. Jarang keluar rumah. Di sisi lain, orang musyrikin menambah gangguannya. Karena Abu Thalib sudah tidak ada. Yang membantunya dari luar. Yang menahannya dari luar. Kemudian yang membantunya dari dalam. Istrinya juga sudah tidak ada. Beliau jarang keluar. Kecuali nanti insya Allah yang kita akan baca pekan depan. Beliau malah keluar ke Taif langsung sekaligus. Dan Khadijah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya tadi, beliau diberi kabar gembira oleh Jibril akan rumah di dalam surga. Dan bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan
sahabat dan An-Nasai serta selainnya dinukil oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah menggaris 4 garis di tanah. Beliau berkata, atadruna ma hada? Tahukah kalian apa ini yang saya garis? Qalu, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah, perempuan yang paling utama dari perempuan penduduk surga, Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Yang beliau adalah perempuan yang paling utama, paling berjasa dalam Islam, apalagi di awal Islam. Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad. Yang kedua perempuan penduduk surga adalah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad, istrinya Ali bin Abi Thalib, yang juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Maryam bintu Imran, dan Maryam putri dari Imran, ibu dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa Asiyah bintu Muzahim imrata Fir'aun, dan Asia bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Karena Fir'aun durhaka kepada Nabi Musa, tidak beriman, tapi istrinya beriman. Itu dibilang hidayah. Itulah dikatakan hidayah, seperti yang sudah saya sampaikan waktu wafatnya Abu Thalib di atas kekafiran. Dia tahu agama Muhammad baik, benar, tapi tidak beriman. Ini Fir'aun dan istrinya. Fir'aun kafir, mengaku bahkan dirinya Tuhan, tapi istrinya beriman kepada Musa. Dia termasuk penduduk surga. Ini keutamaan. Ini adalah keutamaan. Dan Nabi, karena besarnya jasanya perempuan ini dalam hidupnya, Nabi selalu memujinya, bahkan setelah meninggalnya. Inilah keutamaan istri yang pertama, yang seorang itu hidup dengannya. Dan setiap orang yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contohnya, maka dia akan seperti ini. Iya, walaupun ini dalam artian contohnya tidak wajib. Ini sunnah. Ini adalah sunnah. Nabi selama bersama Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Dengan perempuan lain selama 25 tahun. Setelah istrinya pun meninggal, beliau tidak pernah melupakannya. Karena ini perempuan paling berjasa dalam hidupnya. Bukan siapa-siapa, belum punya apa-apa, ini perempuan menerimanya. Ini perempuan menerimanya. Dan demikianlah kita semua juga. Iya, seperti itulah yang harus kita pahami. Kita waktu anak muda, siapa kita? Waktu kita pergi melamar, kita punya apa? Mungkin kalau kita melamar orang lain, tidak ada. Bahkan belum ada orang menawarkan diri kepada kita. Inilah yang dibalaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya meninggal, sebelum meninggal Nabi tidak pernah menduakannya. Selama 25 tahun hidup bersamanya. Dan banyak ulama yang mencontohkan juga seperti itu. Dinukil dari, ini yang paling terkenalnya, saya sebutkan. Yang paling terkenalnya. Iya. Disebutkan oleh para ulama sejarah dari ulama Naisabur, negeri Khurasan sana, yang bernama Abu Uthman An-Naisaburi. Waktu dia masih muda,
datang perempuan menawarkan diri kepadanya. Dalam keadaan orang tidak ada, belum ada orang datang kepadanya. Dia bilang, karena dia sangat suka kepadanya. Maka dia bilang, datang, panggil bapakmu. Kan dia datang, bawa bapaknya, dan bapaknya senang. Karena ini orang baik. Mau menikah dengan anak saya. Dan waktu itu dia tidak lihat. Ini yang masalah. Dia tidak lihat itu perempuan, kan pakai cadar. Langsung dia bilang, kan ada perempuan, dia bilang, saya mencintaimu, saya suka kepada kamu, saya ingin kamu menikah dengan saya. Bilang, ya bawa bapakmu. Langsung bilang begitu, akad. Saat masuk kan sudah halal. Ternyata buka cadarnya, dia adalah perempuan paling jelek. Dia, Abu Uthman bilang begitu. Perempuan paling jelek yang saya lihat. Tapi dia bersabar dengannya. Karena tidak ada orang menawarkan diri, ini perempuan datang. Katanya dia adalah perempuan paling jelek. Terus sudah jelek, dia punya banyak aturan. Kamu tidak boleh banyak keluar. Karena dia tahu, banyak perempuan lebih cantik di luar. Dia bersabar terhadap aturannya itu, tapi kan dia ulama, dia tetap keluar, tetap mengajar. Dia cuman bilang, sudah jelek, banyak pula aturannya. Dia pernah ditanya oleh muridnya, amalan apa yang paling kamu harapkan untuk kamu masuk surga? Itu kesabaranku terhadap istriku. Jadi dia bersabar, kita tahu Pak berapa lama? Disebutkan 15 tahun wafat itu orang. Perempuan tadi wafat, baru dia menikah lagi berikutnya. Bersabar, dia tidak duakan. Iya. Begitu bentuknya. Itu juga yang banyak sekali. Ada disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada ulama lain lagi. Tapi saya lupa namanya, saya pernah baca sejarahnya. Iya. Cuman dah hadir namanya malam hari ini. Nanti bisa dicek kembali insya Allah. Jadi dia juga sama. Akad sama seorang perempuan. Perempuan bagus. Tapi ternyata pas sudah halal, dia buka cadarnya, pakaiannya, ternyata dia kulitnya cacat. Pernah kena penyakit. Karena melihat bahwa istrinya itu merasa tidak enak, langsung dia bilang, saya pernah kena penyakit dan saya dari kena penyakit itu menjadi buta. Jadi pura-pura buta Pak dari saat itu. Supaya istrinya itu tidak merasa sungkan kepadanya. Kita tahu Pak berapa lama dia pura-pura buta? 25 tahun. Meninggal istrinya baru orang tahu, ternyata ini orang melihat. 25 tahun dia buta. Pura-pura buta. Tidak ada yang tahu. Bahkan istrinya tidak tahu kalau dia buta. Meninggal istrinya, baru dia menikah dengan perempuan lain dan bersabar di atas itu. Kenapa itu? Inilah dibilang contoh. Walaupun tidak ada masalah, kalau ada orang mau menikah, tidak ada masalah. Tapi ada namanya kesetiaan, ada namanya menjaga perasaan. Ini Nabi, ini perempuan, sudah hidup bersama saya sebelum saya jadi apa-apa. Sebelum menjadi Nabi sudah 15 tahun. Membantu saya setelah menjadi Nabi 10 tahun. Jadi beliau selalu memujinya. Selalu memujinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, satu-satunya gadis yang dinikah oleh Nabi. Sebentar kita akan sebutkan kalau masih cukup waktu kapan Nabi menikahinya. Aisyah pernah berkata dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya,
Fagirtu yauman, saya pernah cemburu suatu hari. Di hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan Aisyah berkata, "Ma girtu ala ahadin min nisa'in Nabi, ma girtu ala Khadijah, wa ma ra'aituha." Saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istrinya Nabi. Karena setelah meninggalnya Khadijah, itu Nabi baru mulai ta'adud. Baru beliau berpoligami, Pak. Sementara kita akan sebutkan bagaimana siapa yang Nabi nikahi setelah meninggalnya Khadijah. Setelah beliau lama di rumah, tidak pernah keluar, jarang keluar. Tapi sekarang kita lagi menyebutkan ini, utamanya Khadijah. Jadi Aisyah pernah berkata begitu, saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istrinya Nabi seperti saya bercemburu terhadap Khadijah. Wa ma ra'aituha, dan saya sebenarnya tidak pernah melihat itu Khadijah. Cuman saya disebutkan sifatnya. Beliau adalah perempuan yang cantik. Disebutkan sifatnya, wajahnya, pipinya itu kemerahan. Kemerahan. Pipinya. Iya. Tapi Aisyah ini bilang, saya tidak pernah melihatnya. Karena Khadijah meninggal, itu Aisyah belumlah umur 4 tahun. Belum 6 tahun, masih kecil. Masih kecil. Tidak pernah lihat ya perempuan yang namanya ini Khadijah. Tapi dia selalu cemburu. Sampai suatu hari dia bilang kepada Nabi. Dia bilang kepada Nabi, "Ma akthar ma tadkur hamrat sadaqain." Iya. Sering sekali kamu menyebutkan itu yang merah kedua pipinya. Maksudnya dia tidak sebut nama. Ya, dipahami. Kamu sering sekali sebut itu yang merah kedua pipinya. Qad abdalakallahu khairan minha. Menurut sangkaan Aisyah, Allah telah menggantikan untukmu lebih baik darinya. Jadi itu sangkaan Aisyah. Allah telah menggantikan. Kamu ini sudah punya janda. Sudah punya gadis. Iya, gadis Aisyah. Ada istrinya yang lain juga. Karena setelahnya beliau berpoligami, berta'adud, meninggal Khadijah. Iya, bahkan nanti kita akan sebutkan, setelahnya langsung dia nikahi 2 orang. Aisyah sendiri sama Saudah. Kita akan sebutkan nanti setelah ini, keutamaannya ini Khadijah. Allah telah menggantikanmu yang lebih baik darinya. Apa kata Nabi kepadanya? Abdalani Allahu khairun minha? Bertanya balik. Allah telah menggantikan untuk lebih baik darinya? Tidak ada lebih baik darinya. Nabi bilang, perbedaannya istrinya yang berikutnya dengan yang satu ini. Qad amanat bi id kafarobian nas. Dia telah beriman kepadaku saat manusia kafir terhadapku. Orang-orang tidak ada yang percaya kepadaku. Dia percaya. Ini namanya jasa, Pak. Iya. Ini menunjukkan bahwa kapan seorang istri, iya, bahkan manusia secara umum, baik kepada orang lain, maka dia tidak akan dilupakan. Dia tidak akan dilupakan. Karena orang di sekitar kita ini, Pak, syuhada'ullahi fil ard. Saksinya Allah di muka bumi. Orang di sekitar kita, Pak. Istri, anak, tetangga, teman dekat kita. Kalau kita wafat, kemudian dia sebutkan kebaikan kita. Itu saksi Allah di muka bumi. Saksinya Allah di muka bumi. Itu utamanya. Kita punya teman baik yang tidak akan menyebutkan kecuali kebaikannya kita. Ini yang dicontoh oleh Nabi SAW. Ada yang lebih baik darinya? Dari kalian yang ada nih?
Ini perempuan beriman kepadaku, orang-orang kafir terhadapku. Tidak ada orang percaya, dialah yang pertama sekali beriman kepadaku. Wasaddaqatni id kadzdzabaniyan nas. Dia membenarkanku, mengatakan saya jujur, saya benar ketika orang-orang mendustakanku. Wastanni bimaliha. Ini yang berikutnya. Dia membantu saya dengan hartanya. Di mana kalian sebelumnya? Kalau kalian memang merasa lebih baik daripada Khadijah, di mana kalian sebelumnya saat saya miskin, susah? Ini Khadijah membantunya dengan hartanya. Khadijah yang membantunya dengan hartanya. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Warazaqo, ini yang tidak bisa dikasih oleh perempuan manapun, perempuan lain, istri Nabi setelahnya. Warazaqoni Allahu auladaha. Allah memberikan saya rezeki lewatnya anak-anak. Ini jasa rezeki yang terbaik, lebih baik daripada harta semuanya. Anak. Karena anak inilah yang berguna untuk kita saat kita sudah meninggal. Usaha terbaik yang dimiliki oleh orang tua adalah anak. Maka Nabi sebutkan, Allah memberi saya rezeki anak lewat dia. Waharomani auladan nisa. Dan Allah haramkan kepadaku anak dari perempuan lain. Semua istri Nabi tidak ada yang punya anak. Kecuali Maria, itu pun bukan istri. Itu hadiah. Perempuan Maria Al-Qibtiyah, perempuan Mesir yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi. Dialah yang hamil melahirkan seorang anak bernama Ibrahim, tapi hanya berumur 2 tahun meninggal. Tidak ada istri Nabi yang punya anak. Bahkan Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha, beliau termasuk gadis yang Nabi nikahi, tapi Nabi tidak punya anak darinya. Perempuan lain juga ada yang subur bahkan punya anak dari suaminya sebelumnya, tapi menikah dengan Nabi tidak punya anak. Tidak punya anak. Ini kan keutamaan. Maka Nabi mau menjelaskan, apakah Allah telah menggantikan perempuan yang lebih baik? Ini yang beliau jelaskan. Di sinilah Aisyah radhiyallahu taala anha paham bahwa kita memang tidak bisa menggantikan kedudukan Khadijah. Wajar Nabi sebut. Wajar. Dari sini juga kalau ada orang yang sudah meninggal istrinya dan dia sudah punya istri yang baru, diharapkan istri yang baru itu jangan marah-marah kalau suaminya sebut istri lama yang sudah meninggal. Karena kita memang harus menyebut, membalas yang namanya kebaikan. Kan bisa saja kamu sekarang menerima ini laki-laki karena kamu pandang dia punya harta, punya sesuatu. Dulu itu yang meninggal, tidak ada apa-apa dia menerima, tawakal saja untuk menerima suaminya. Kamu bisa sekarang terima itu karena ada sesuatu. Karena yang kedua itu Pak, selalu ada sesuatu dia terima. Apakah karena statusnya atau karena hartanya? Begitu ini yang kedua. Tidak ada orang Pak bilang, siapa mau melamar? Duda. Dia tanya, apa kerjaannya? Ada rumahnya? Ada mobilnya? Bahkan begitu. Bahkan pernah masuk pertanyaan dari saya, Ustadz, gimana hukumnya perempuan? Dia mau menerima ikhwah kalau dia punya sudah gaji standar provinsi. Bayangkan Pak, sudah begitu orang. Sudah begitu orang sekarang. Iya. Istri yang meninggal, tidak ada begitu. Kamu sekarang dia melihat ini orang sudah punya ini, punya itu. Kan begitu. Tidak boleh. Kalau suami sebut, istrinya yang telah meninggal, itu namanya membalas kebaikan. Tidak perlu kita cemburu. Ini contoh dari Nabi SAW. Tidak ada yang lebih baik daripada istri yang pertama. Yang menerima seorang apa adanya di waktu dia belumlah siapa-siapa atau belumlah punya apa-apa.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memuji istrinya itu. Bahkan yang terakhir berarti kita tidak sempat ya membaca Nabi menikah dengan siapa setelahnya. Ini pekan depan insya Allah kita akan mengambilnya. Sekarang ada sedikit dulu ini sebagai penutup. Nabi sering menyebutnya dan bahkan Aisyah menukil rubbama dzabaha syah thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iq Khadijah. Kadang Nabi potong kambing, beliau potong-potong dagingnya dan beliau kirim ke teman Khadijah. Ini contoh bagus juga Pak. Kalau ada istri kita yang sudah meninggal, kita sambung silaturahim istri kita. Itu cara membalas orang yang berjasa dalam hidup kita. Nabi memotong kambing. Ketika beliau potong kambing, maka beliau potong-potong bagi-bagi dan beliau kirim ke teman-temannya Khadijah. Beliau kirim teman-temannya Khadijah. Ini juga membalas jasa istri. Karena kita telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang pernah berbuat baik kepada kalian, balas. Balas. Iya, tidak boleh kita lupa itu. Dan orang yang berbuat baik pada kita tentunya istri yang kita punya walaupun sudah wafat. Sebagian orang kadang meninggal istrinya, menikah dengan istri baru, malah menjelek-jelekan istrinya yang sudah meninggal kepada istrinya itu. Itu istriku setelah meninggal, tidak pernah nak kasih begini ke seperti kita. Ini bahaya sekali. Sampai batu Bapak ya. Alhamdulillah. Ini masalah. Walaupun kita sayang terhadap istri muda, istri baru, jangan tongki begitu. Ia balas jasa istri yang telah berjasa kepada kita. Doakan, sebut, kirim hadiah kepada teman-temannya. Ini alhamdulillah pekan depan insya Allah berarti kita akan sebutkan bagaimana Nabi setelah itu. Bagaimana Nabi setelah itu sampai belum mau mulai keluar lagi. Mulai lagi berdakwah sebelum hijrah ke Madinah. Kan ini Pak semua kejadian di tahun ke-10. Sisa 3 tahun lagi Nabi akan hijrah ke Madinah. Nabi akan hijrah ke Madinah. Nanti kita ambil lagi pekan depan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.